Halo semua, kembali lagi sama saya Marcelinus Tektona dari kelas 12 MIPA 9, absen 16. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi mutasi. Secara definisi, mutasi merupakan perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang sifatnya menurun. Perubahan materi genetik ini menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel atau individu. Individu yang mengalami mutasi ini disebut mutan, sedangkan organisme penyebab terjadi mutasi disebut mutagen. Lalu saya akan membahas mengenai macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi ini ada 3. Yang pertama, berdasarkan tipe sel. Yang kedua, berdasarkan tingkatannya. Dan yang ketiga, berdasarkan faktor kejadiannya. Di sini saya akan membahas faktor pertamanya terlebih dahulu, yaitu berdasarkan tipe sel. Mutasi berdasarkan tipe sel dibagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Sedangkan mutasi gametik itu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan oleh keturunannya. Yang kedua, macam mutasi berdasarkan tingkatannya. Mutasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai mutasi gen terlebih dahulu. Pada mutasi gen, tidak terjadi perubahan lokus, bentuk, maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA. Akibatnya, mengubah protein pada sintesis protein, sehingga menghasilkan fenotip yang berbeda. Penyebab dari mutasi gen ini ada 3. Yang pertama, substitusi atau pertukaran. Ini adalah peristiwa pergantian basa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan lagi menjadi 2, yaitu transisi dan transversi. Transisi adalah pergantian asam basa nitrogen sejenis, sedangkan transversi pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Lalu, yang kedua penyebab mutasi gen selanjutnya adalah adisi atau penambahan. Peristiwa penambahan ini peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Lalu penyebab mutasi yang ketiga delesi atau pengurangan. Ini merupakan peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delesi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini akan mempengaruhi beberapa gen, sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau individu dibanding mutasi gen. Di sini saya akan menjelaskan penyebab mutasi kromosom. Ada 2, perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, perubahan struktur kromosom ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, delesi. Delesi kromosom ini adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena adanya patah-patah. Lalu yang kedua, duplikasi kromosom. Ini merupakan peristiwa bertambahnya segmen kromosom sehingga kromosom kelebihan gen. Yang ketiga, ada inversi. Inversi ini peristiwa berubahnya urutan letak gen pada kromosom menjadi urutan yang terbalik.
Yang keempat, ada translokasi. Ini adalah peristiwa berpindahnya suatu segmen kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Dan yang terakhir, katenasi. Ini merupakan peristiwa kromosom homolog yang saling berdekatan pada ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Lalu saya akan menjelaskan mengenai perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom itu adanya perubahan sel, namanya euploidi. Ini merupakan perubahan pada jumlah N-nya, artinya suatu keadaan jumlah kromosom yang kurang atau lebih dari normal. Perubahan sel kromosom dapat diusahakan melalui penghambatan pemisahan kromosom dengan cara induksi, kolkisin, dan dekapitasi. Perubahan sel euploidi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autoploidi yang merupakan genom mengganda sendiri karena terjadinya gangguan saat meiosis. Sedangkan alopolyploidi itu merupakan genom yang mengganda karena terjadinya perkawinan antar spesies yang berbeda kromosomnya. Lalu saya akan membahas macam mutasi berdasarkan faktor kejadiannya. Macam mutasi faktor kejadian dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mutasi alami dan mutasi buatan. Pada mutasi alami disebut juga mutasi spontan. Ini terjadi sendirinya tanpa campur tangan manusia dan tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Pada umumnya, mutasi alami ini berlangsung secara lambat dan jarang terjadi. Mutasi alami ini juga bersifat merugikan makhluk hidup yang mengalaminya dan sering tidak mampu bertahan hidup karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu mutasi alam. Sedangkan mutasi buatan itu nama lainnya mutasi induksi. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia. Dilihat dari kepentingan manusia membuat mutasi dapat dilakukan untuk menghasilkan mutan yang lebih berguna atau menguntungkan dari keadaan individu sebelumnya. Misalnya tuh pada proses pembuatan bibit tanaman yang unggul. Lalu saya akan membahas mengenai penyebab mutasi. Tentu mutasi ada faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 faktor. Yang pertama, penyebab mutasi secara biologi, secara kimia, dan secara fisika. Secara biologi ini disebabkan oleh terjadinya mutasi pada bahan biologi, virus, dan bakteri. Virus dapat menjadi mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Lalu, pada penyebab mutasi secara kimia, ini disebabkan oleh bahan kimia berupa pestisida. Itu berupa senyawa nitrogen mustrat, hidroksil amino, asam nitrit, etil, dan zat pewarna buatan. Sedangkan penyebab mutasi secara fisika ini disebabkan oleh mutasi dari unsur radioaktif atau radiasi sinar X dan sinar-sinar lainnya. Yang terakhir saya akan sedikit membahas mengenai dampak mutasi bagi makhluk hidup. Tentu
mutasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi makhluk hidup. Dampak positifnya sendiri dari mutasi diantaranya itu dapat meningkatkan produksi pertanian. Selain itu, varietas tanaman baru yang menghasilkan buah-buahan tanpa biji. Maksudnya di sini kita ambil buah semangka, di mana varietas tanaman ini bisa menghasilkan ukuran yang lebih besar daripada ukuran normalnya. Lalu dampak positif lainnya, mutasi melalui radiasi menggunakan radioisotop dapat digunakan untuk memeriksa proses biologi, misalnya transfer elektron pada fotosintesis. Dan dampak negatif pada mutasi ini ada 3 dampak negatifnya. Yang pertama, terjadinya mutasi gen menyebabkan beberapa kelainan pada manusia, antara lain Down syndrome, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Jacob, sindrom Edward, sindrom Wolff, dan sindrom XXX. Lalu dampak negatif selanjutnya dari mutasi yaitu penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi ini dapat mengakibatkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Dan yang terakhir, dampak negatif mutasi yaitu pemberian insektisida yang tidak sesuai dosisnya dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan menjadi resisten terhadap jenis insektisida yang sama. Hama yang resisten ini akan mengalami peledakan jumlahnya sehingga akan merusak tanaman budidaya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi mutasi. Mohon maaf apabila salah kata dan pengucapan. Terima kasih banyak.